Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang konsep dasar metode penelitian bisnis, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Tommy Jatinugroho, NIM 67, dan yang kedua Lutfiana Cahyaningrum, NIM 72, dan yang ketiga Said Setiandika, NIM 73, dan yang keempat Nasir Muhson Haji, NIM 74, dan yang kelima Alfi Rahmania Putri, NIM 94, dan Rofidian NIM 95, dan Diana Witosari NIM 118. Yang pertama adalah pengertian metode penelitian. Menurut Stephen Doxir dan Jennifer Turlow tahun 2010 menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Lalu selanjutnya menurut Criswell tahun 2014 menyatakan bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam membentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Kalau secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, yaitu yang pertama cara ilmiah. Berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Dan yang kedua yaitu rasional. Berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori. Lalu yang ketiga adalah empiris. Berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Lalu yang keempat adalah sistematis. Artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lalu selanjutnya, data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Valid sendiri menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Misalnya itu, pembeli pada toko tertentu pada bulan Januari sebanyak 10.000 orang. Dan apabila peneliti itu melaporkan di atas atau di bawahnya, 10.000, itu maka datanya tidak valid. Lalu reliable. Reliable berkenaan dengan derajat konsistensi atau ke data dalam interval waktu tertentu. Data yang reliable adalah data yang dapat dipercaya karena dapat dipercaya data tersebut cenderung valid. Misalnya itu pada hari pertama seorang wawancara bersumber data mengatakan bahwa jumlah barang terjual sebanyak 3.000 barang. Maka besok atau lusa sumber data tersebut apabila ditanyakan tetap menyatakan jumlah barang yang terjual itu 3.000 barang. Maka itu reliable. Yang selanjutnya adalah objektif. Objektif berkenaan dengan interpersonal agreement, yaitu berarti semakin banyak orang yang memberi data atau informasi yang sama, maka data tersebut menjadi data objektif. Semisal 5.000 orang itu memilih suatu produk tertentu dan 5 orang di antara 5.000 itu tidak memilih produk tersebut itu, maka yang dipilih itu 5.000 yang terbanyak itu. Lalu selanjutnya validitas dan reliabilitas data dapat dipahami dengan melihat gambar yang ada di buku. Kita ibaratkan kalau di gambar itu yang gambar 1 itu tidak valid karena reliabelnya tidak pas tepat sasaran. Lalu yang gambar kedua itu tidak valid, akan tetapi reliabelnya itu menyatu tapi tidak di tempat sasaran. Lalu yang ketiga valid karena
reliable itu mengumpul di tengah tepat sasaran. Untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel representatif. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek diteliti. Yang selanjutnya adalah membuktikan, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi teori kebijakan, tindakan atau produk yang telah ada. Yang ketiga, menggambarkan berarti memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan teori kebijakan, tindakan, dan produk yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah menemukan, berarti mendapatkan sesuatu yang belum diketahui, memungkinkan hilang atau masih terpendam. Yang kelima adalah menciptakan, berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Kegunaan penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, memahami masalah, yaitu semisal penelitian tentang sebab-sebab mengapa setelah 70 tahun Indonesia merdeka tetapi belum mampu membuat motor dan mobil sendiri. Indonesia menduduki ranking 106 kalah dengan negara tetangga. Dan yang kedua adalah memecahkan masalah. Misalnya penelitian itu menemukan model pendidikan yang dapat mengatasi pengangguran. Yang ketiga adalah antisipasi masalah, misalnya penelitian untuk menemukan cara agar tidak terjadi kebakaran gedung-gedung. Macam data penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Terdapat macam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Data hasil penelitian dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan. Bila dilihat dari sumbernya, dapat dibagi menjadi data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau orang lain. Data langsung dari lapangan sering disebut dengan data primer, dan data dokumentasi sering disebut dengan data sekunder. Berikut macam-macam data penelitian. Bila dilihat dari pemilikan data, data hasil penelitian lapangan maupun dokumentasi dapat dibagi menjadi data internal dan eksternal. Data internal adalah data hasil penelitian yang berasal dari lembaganya sendiri, dan data eksternal adalah data hasil penelitian yang berasal dari luar lembaganya sendiri. Data internal maupun eksternal, bila dilihat dari segi waktunya, dapat berupa data yang berbentuk time series, cross-seksional, dan gabungan. Data yang berbentuk time series adalah data yang dikumpulkan beberapa kali dalam interval waktu yang relatif sama, menggunakan instrumen yang sama, dan objek yang sama. Pada penelitian eksperimen yang menggunakan desain time series akan menghasilkan data yang berbentuk time series. Lalu ada data cross-seksional, adalah data yang dikumpulkan dari objek yang sama atau berbeda dengan instrumen yang sama atau berbeda dalam interval waktu yang tidak sama. Data gabungan adalah gabungan antara data yang berbentuk time series dan cross-seksional. Data yang berbentuk time series, cross-seksional, atau gabungan keduanya bila dilihat dari segi jenisnya dapat berupa data kualitatif, kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi, wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau di-scoring. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya, tidak diberi makna. Peneliti melihat seorang pegawai memakai baju merah.
atau baju hitam lalu dilaporkan sebagaimana adanya. Data kualitatif bermakna adalah data di balik fakta yang tampak. Seseorang memakai baju hitam dapat diberi makna bermacam-macam. Misalnya, sedang pulang dari takziah, merupakan seragam anggota kelompok tertentu, atau karena kesenangannya memakai baju hitam. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam banyak berkaitan dengan data kualitatif bermakna. Oleh karena itu, peneliti kualitatif harus mampu memberi makna atau memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara empiris. Selanjutnya, berdasarkan skala pengukuran, data kuantitatif dibedakan menjadi dua data, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit juga sering disebut dengan data nominal, adalah merupakan data kuantitatif yang satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Data ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contoh, dalam satu ruang kelas ada 30 murid, 16 wanita dan 14 pria. Angka 30, 16, dan 14 adalah data diskrit. Data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Data ini diperoleh dari hasil mengukur, seperti mengukur derajat kesehatan, berat badan, kemampuan, motivasi, IQ, dan lain-lain. Data kontinum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal merupakan data kuantitatif yang berbentuk peringkat atau ranking. Data interval adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nol absolut. Data rasio adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama dan mempunyai nol absolut atau mutlak. Nol absolut adalah nilai yang betul-betul nol, tidak ada apa-apanya. Jenis-jenis metode penelitian. Penelitian menurut tempatnya dibedakan menjadi: yang pertama ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga data dalam penelitian ini adalah sumber primer. Yang kedua ada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan di mana data tidak diperoleh dari lapangan, tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Penelitian menurut bidangnya dapat dibedakan menjadi: 1. Penelitian akademis. Penelitian untuk menyusun skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3. Dalam penelitian ini, yang diutamakan adalah metode penelitian yang digunakan atau validitas internal, baru kemudian hasilnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini harus benar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti masih perlu dibimbing. 2. Penelitian profesional. Penelitian profesional adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan sebagai peneliti, termasuk dosen dan para peneliti di Balitbang. Dalam penelitian ini, yang diutamakan selain metodenya benar, hasilnya juga dimanfaatkan baik untuk pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah praktis. Lalu yang ketiga ada penelitian institusional. Penelitian institusional yaitu penelitian yang hasilnya digunakan untuk pembuatan keputusan dan pengembangan organisasi. Dalam penelitian ini, yang lebih diutamakan adalah hasilnya. Penelitian menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan up-to-date. Berikut yaitu jenis-jenis metode penelitian. Penelitian menurut fungsinya. 1. Metode penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena atau need to know adalah penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan fakta, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan. 2. Metode penelitian yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan kerja atau need to do,
supaya lebih efektif dan efisien adalah metode penelitian tindakan atau action research, penelitian dan pengembangan atau research and development, dan penelitian operasi atau operation research. 3. Metode penelitian yang berfungsi untuk memilih keputusan yang terbaik dengan risiko sekecil-kecilnya atau need to choose, dan mengetahui keefektifan suatu program adalah dengan penelitian evaluasi. Penelitian menurut tingkat eksplanasi. Ada deskriptif, komparatif, asosiatif, komparatif asosiatif, dan struktural. Ini adalah bentuk-bentuk rumusan masalah. Judul deskriptif. Judul deskriptif adalah judul penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri. Judul komparatif adalah judul penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya. Judul asosiatif adalah judul penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih. Judul asosiatif ada 3 macam. Yang pertama, asosiatif simetris. Yang kedua, ada kausal. Yang ketiga, ada resiprosal. Judul penelitian komparatif asosiatif adalah judul penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Judul penelitian struktural adalah judul penelitian yang bermaksud menggambarkan hubungan dan menguji hipotesis yang bersifat struktural. Jenis penelitian selanjutnya adalah jenis penelitian menurut waktunya. Yang pertama ada penelitian cross-seksional, yaitu penelitian atau kegiatan penelitian yang dilakukan sekali selesai sehingga tidak ada kelanjutannya. Yang kedua ada penelitian longitudinal. Penelitian ini penelitian yang bersambung, bertahap sehingga tidak selesai dalam satu waktu. Biasanya lebih lengkap atau kompleks. Nah, untuk contohnya itu ada penelitian kombinasi desain sekuensial. Di sini pada tahap pertamanya menggunakan kuantitatif dan pada tahap keduanya menggunakan kualitatif. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Di sini pada tahap pertamanya mereka merancang dan membuat produk. Nah, untuk pada tahap keduanya mereka menguji, merevisi dan memperbaiki produk. Selanjutnya ada jenis penelitian menurut metode. Yang pertama ada metode kuantitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yaitu lebih sistematis dan konkret. Dijamin keasliannya seperti itu. Nah, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan random. Nah, untuk pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian lalu dianalisis datanya yang bersifat kuantitatif atau statistik. Dengan tujuannya itu menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada metode ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode penelitian eksperimen. Adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Nah, yang kedua, metode penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Lalu ada metode kualitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yaitu berkembang apa adanya, tidak manipulasi, di mana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi atau gabungan dari beberapa peneliti nanti lalu digabung seperti itu.
Nah, analisis data bersifat induktif atau berdasarkan fakta, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman maknanya dan mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi. Lalu metode kombinasi dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada pragmatisme atau kombinasi antara positivisme dan positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, di mana peneliti bisa menjadi instrumen kuncinya dan menggunakan instrumen untuk pengukurannya. Nah, teknik pengumpulan pada penelitian ini itu dapat menggunakan tes, kuesioner, dan triangulasi tadi atau gabungan, dan bisa juga deduktif atau kuantitatif. Serta hasil penelitian dari metode kombinasi ini bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi. D. Perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Hal ini ditunjukkan pada gambar 1.12 sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar atau filsafat. Aksioma penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Hal ini bisa dilihat di tabel perbedaan aksioma antara metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama, sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala, atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Seperti yang telah dikemukakan dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, dapat diukur dan diverifikasi, hubungan variabel bersifat kausal atau sebab akibat, dan bebas nilai. Dengan demikian, dalam penilaian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh atau holistik, karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat meneliti performance suatu mobil, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya saja atau bodinya saja, tetapi peneliti kualitatif akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja pada saat mobil itu dijalankan. B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam peneliti kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen.
Dengan menggunakan sebagian teknik pengumpulan data, maka peneliti kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument observation dan dengan teknik pengumpulan data participan observation atau observasi berperan serta dan in-depth interview wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Sedangkan dalam penelitian kombinasi, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dapat independen dan interaktif. C. Hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel-variabel tersebut, selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel iklan independen terhadap variabel dependen. Contohnya, pengaruh iklan yang terhadap nilai penjualan. Artinya, semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan sebagai variabel independen atau sebab, dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antara variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contohnya, hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini hubungan interaktif, artinya semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan juga akan semakin tinggi. Sedangkan dalam penelitian kombinasi, hubungan antara variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif, tergantung model kombinasinya. Bila peneliti kombinasi sequential explanatory, maka pada tahap awal hubungan variabel bersifat sebab akibat, dan tahap berikutnya bersifat interaktif. Bila model penelitian kombinasi model sequential exploratory, maka pada tahap awal hubungan variabel bersifat interaktif, dan tahap berikutnya bersifat sebab akibat. Bila model penelitian kombinasi konkuren, maka hubungan variabel dapat dilihat sebagai hubungan sebab akibat dan interaktif. D. Kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi atau buka kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan ke dalam informasi sehingga sampai pada tingkat makna.
Seperti telah dikemukakan, makna adalah data di balik yang tampak. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Coba lihat gambar 1.13 dan 1.14 berikut. Gambar 1.14, generalisasi model penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat ditransferkan pada tempat lain yang konteksnya tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Dalam penelitian kombinasi, generalisasi hasil penelitian dapat bersifat transferability maupun generalisasi yang bersifat inferensial. Sebagai contoh, dalam penelitian kombinasi model sequential exploratory, peneliti tahap pertama dilakukan pada kasus tertentu, sehingga hasil penelitian dapat ditransferkan ke kasus lain. Dan hasil tersebut dibuktikan pada sampel dari suatu populasi. Dengan demikian, hasil pembuktian dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang terakhir, peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan yang diteliti atau sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan proses akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dari sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data, supaya data yang diperoleh objektif. Dan dalam penelitian kombinasi, pada saat menggunakan metode kualitatif agar terlihat oleh nilai-nilai, dan pada saat menggunakan metode kuantitatif bisa bebas nilai. Dua karakteristik penilaian. Yang pertama yaitu desain metode kuantitatif. A. Spesifik, jelas, rinci. B. Ditentukan secara mantap sejak awal. Dan C. Menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain metode kualitatif yaitu A. Fleksibel, B. Umum, C. Berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Pada desain metode kombinasi, untuk model sequential explanatory proposal harus sudah lebih jelas. Tujuan metode kuantitatif yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, yang kedua yaitu menguji teori, dan yang ketiga yaitu mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Tujuan metode kualitatif yang pertama yaitu menemukan pola hubungan yang interaktif, yang kedua menemukan teori, yang ketiga menggambarkan realitas yang kompleks, dan yang keempat memperoleh pemahaman makna. Pada tujuan metode kombinasi, untuk model sequential explanatory tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Pada metode kuantitatif yaitu A. Kuesioner, B. Observasi, dan wawancara terstruktur. Pada metode kualitatif A. Participant observation, B. In-depth interview, C. Dokumentasi, dan D. Triangulasi. Pada metode kombinasi yaitu tes, kuesioner, participant observation, in-depth interview, dokumentasi,
dan triangulasi. Pada metode kuantitatif yaitu A. Tes, angket, wawancara terstruktur. B. Instrumen yang telah terstandar. Kemudian pada metode kualitatif yaitu A. Peneliti sebagai instrumen atau human instrument. Kemudian B. Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Metode kombinasi yaitu tes, angket, instrumen terstandar, peneliti sendiri, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Yang kelima yaitu data. Pada metode kuantitatif yaitu A. Kuantitatif, B. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen. Kemudian data pada metode kualitatif yaitu A. Deskriptif kualitatif, B. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan dokumen lain-lain. Kemudian pada data metode kombinasi yaitu data kuantitatif hasil pengukuran dan data kualitatif hasil pengamatan. Kemudian yang keenam yaitu sampel. Pada metode kuantitatif yang pertama yaitu A. Besar, B. Representatif, C. Sedapat mungkin random, dan C. Ditentukan sejak awal. Kemudian untuk metode kualitatif, sampel atau sumber data yaitu A. Kecil, B. Tidak representatif, C. Purposive, snowball, dan D. Berkembang selama proses penelitian. Kemudian untuk metode kombinasi, untuk model sequential explanatory, sampel bisa besar dan representatif. Yang ketujuh yaitu analisis. Pada metode kuantitatif yaitu A. Setelah selesai pengumpulan data, B. Deduktif, C. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kemudian analisis pada metode kualitatif yaitu A. Terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian, B. Induktif, C. Mencari pola, model, tema, dan teori. Kemudian yang terakhir yaitu metode kombinasi. Pada metode ini yaitu analisis menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan yaitu hubungan dengan responden. Pada metode penelitian kuantitatif, A. Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Yang kedua, kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Yang ketiga yaitu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian untuk hubungan dengan responden pada metode penelitian kualitatif yang pertama A. Empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedua, kedudukan sama bahkan sebagai guru dan konsultan. Yang ketiga yaitu jangka lama sampai datangnya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian kombinasi. Hubungan dengan responden pada metode penelitian kombinasi yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti bisa berjarak dan bisa akrab. Kedudukan peneliti bisa lebih tinggi dan sama dengan responden. Jangka pendek dan jangka panjang, hipotesis terbukti dengan didukung oleh data kualitatif. Yang kesembilan yaitu usulan desain. Pada metode penelitian kuantitatif yaitu A. Luas dan rinci, B. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, C. Prosedur yang spesifik dan rinci, langkah-langkahnya, D. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, E. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, F. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kemudian untuk usulan desain pada metode penelitian kualitatif yaitu A. Singkat, umum, bersifat sementara, B. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, C. Prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tur atau piknik, D. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan, E. Tidak dirumuskan hipotesis karena akan menemukan hipotesis, F. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan.
Kemudian untuk usulan desain pada metode penelitian kombinasi yaitu untuk penelitian kombinasi model sequential exploratory, usulan desain bisa bersifat sementara, tetapi untuk model sequential explanatory, usulan desain bersifat rinci. 10 yaitu kapan peneliti dianggap selesai. Pada metode penelitian kuantitatif yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Kemudian untuk metode penelitian kombinasi yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dan setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada metode kuantitatif yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian pada metode penelitian kualitas yaitu pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Dan untuk metode penelitian kombinasi yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian kualitatif. 3. Proses penelitian. Proses penelitian pada masing-masing metode yaitu metode kuantitatif bersifat linier, metode kualitatif bersifat sirkular, dan metode kombinasi bersifat gabungan linier dan sirkular. Pengertian dan ruang lingkup penelitian bisnis. Yang pertama ada Hacks and Kapor menyatakan bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Brown and Petrello tahun 1976. Bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada Bukhari Alma tahun 2007. Bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi bidang pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, perhotelan, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan menawarkan barang dan jasa ke konsumen. Nah, bahwa kegiatan bisnis dapat dijalankan oleh individual maupun suatu kelompok yang terorganisasi dalam suatu institusi dengan tujuan untuk menghasilkan dan menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian bisnis. Yang pertama ada Cooper, Donald R. Seldis, Pamela S. tahun 2003 menyatakan penelitian bisnis merupakan cara memperoleh informasi yang sistematis dapat digunakan untuk memecahkan masalah manajerial. Nah, penelitian ini mempelajari segala aspek tentang perusahaan, baik dari pelanggan maupun pasar, dan selanjutnya menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Yang ketiga ada penelitian dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, terutama bagaimana pandangan konsumen terhadap produk-produk suatu perusahaan. Una Sekarang tahun 1994, ruang lingkup penelitian meliputi accounting, finance, management, and marketing. Yang pertama ada accounting. Accounting itu berkenaan dengan masalah budget, control system, practice and procedure. Yang kedua ada finance, berkenaan dengan masalah operasional of financial institution, optimum financial ratio, mergers and acquisition. Yang ketiga ada management. Manajemen berkenaan dengan masalah employee attitudes and behavior, human resources management, production operations management, strategy formulation, and information system. Yang keempat ada marketing, berkenaan dengan masalah product image, advertising, sales promotion, distribution, after sales service, consumer preferences, dan new product development. Nah, secara operasional, lingkup penelitian dalam bisnis meliputi yang pertama ada studi kelayakan bisnis, kedua ada penelitian tentang bahan baku, ketiga ada pengembangan organisasi usaha, yang keempat ada sistem produksi, prosedur, dan metode kerja, serta pengendalian mutu barang dan jasa. Yang kelima ada studi tentang alat-alat produksi, yang keenam
ada sistem pergudangan, dan seterusnya terdapat di buku halaman 42.